Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Oh, I forgot, we are still in the jungle of Protestantism. Kali ini saya mau mempertanggungjawabkan bahwa BMYM memang bidat. Ya, bukan sekedar asal ngomong. Saya harus tunjukkan sampai dia paham bahwa dia memang bidat. Karena dia tidak sengaja ya. Dia pikir dia membela iman Kristen yang sejati. Padahal dia sedang membuka pintu untuk bidat. Karena itu saya harus tunjukkan, karena pasti dia tidak tahu. Karena logika sesuai lulus. Oke, jadi MBM dalam perbincangan terakhirnya yang lebih banyak ad hominem kepada Patrice Allegro itu, dari videonya yang saya tonton, ya cari titik gagasannya di mana, kita bisa rangkum seperti ini. Yang pertama, konteks dan tuduhan manipulasinya. MYM merasa Patrice Allegro telah memutarbalikkan dan memfitnah pandangannya, seolah-olah dia menganggap Maria hanya tabung kosong. Dia menegaskan berulang kali bahwa dalam teologi reform, Yesus sungguh-sungguh mengambil darah dan daging Maria, sehingga tuduhan doketisme, Yesus hanya seolah-olah manusia, tidak benar. Oke. Yang kedua, kristologi reform, MYM menegaskan bahwa tubuh kemanusiaan berasal dari darah dan daging Maria. Jiwa kemanusiaan Yesus diciptakan secara instan oleh Allah, bukan diwariskan, dan inkarnasi terjadi melalui intervensi Roh Kudus di rahim Maria tanpa peran laki-laki, dan dengan demikian Yesus sungguh manusia tetapi tidak berdosa. Nah, kemudian ada penolakan Maria Immaculata. MYM menolak ajaran Katolik tentang Maria yang dikandung tanpa noda asal, dogma Immaculata. Menurutnya, kebersihan Yesus dari dosa tidak memerlukan Maria yang suci karena dosa asal berpangkal pada jiwa bukan tubuh. Jiwa Yesus diciptakan langsung oleh Allah, jadi bersih dari dosa, dan tubuh Yesus memang dari Maria, tetapi darah daging tanpa jiwa tidak menanggung dosa. Karena itu, intervensi ilahi terjadi langsung pada pembuahan Yesus, bukan sebelumnya pada Maria. Nah, ada perbedaan pandangan tentang dosa asal. Katolik menurutnya, mengikuti Agustinus, melihat dosa asal diturunkan melalui kelahiran biologis, sementara Reform Federal Theology melihat dosa asal diwariskan melalui perwakilan Adam. Bedanya di mana ya? Bukan sekedar lewat biologis. Bedanya di apa ya? Maka Yesus bebas dari dosa asal karena ia bukan pribadi manusia biasa, melainkan pribadi logos. Hati-hati. Hati-hati. Ini saja kita sudah bisa cium bau bidat ya. Nah, Yesus bebas dari dosa asal karena dia bukan pribadi manusia biasa, melainkan pribadi logos. Oh iya, oke. Nah, ada kemudian seperti biasa, harus ada serangan retoris. Kalau tidak orang semua akan dengar. MYM menyebut Patrice Allegro manipulatif, menipu, dan kehabisan argumentasi. Dia menggambarkan lawannya seperti orang tenggelam yang meraih apa saja. Di akhir dia menegaskan perdebatan Maria Immaculata sudah selesai. Allegro pecundang, sedangkan ia akan melanjutkan pembahasan ke pengaruh filsafat dalam gereja Katolik. Platonisme, Aristoteles, Agustinus, Thomas Aquinas. Oke, singkatnya, maksud utama MYM adalah dia ingin membela posisi reform bahwa Yesus sungguh manusia dari darah dan daging Maria, tetapi tidak berdosa, menolak Maria Immaculata sebagai ajaran yang absurd, dan menuding Allegro memanipulasi pandangannya dengan tuduhan palsu. Nah, begini peta logika MYM. Premis, kesimpulan, dan premis, inferensi, dan kesimpulan serta titik lemahnya. Oke. Premis utama MYM. Premis A, tubuh kemanusiaan Yesus sungguh berasal dari darah dan daging Maria, bukan tabung kosong. Premis B, jiwa kemanusiaan Yesus tidak diwariskan dari Maria, melainkan diciptakan secara instan oleh Allah. C, kedudukan dosa asal ada pada jiwa, bukan pada tubuh. D, Yesus tidak mewarisi dosa asal karena ia bukan pribadi manusia biasa, melainkan pribadi logos. E, intervensi ilahi pekerjaan Roh Kudus terjadi langsung pada pembuahan janin Yesus, bukan sebelumnya pada Maria. F, dogma Maria Immaculata tidak diperlukan karena Yesus tetap suci tanpa perlu Maria suci. Inferensi yang dibangun dari A, B ke C, walaupun tubuh Yesus dari Maria, tidak ada dosa karena dosanya ada di jiwa, sedangkan jiwa Yesus diciptakan langsung oleh Allah. Dari D, Yesus bebas dari dosa asal karena dosa asal hanya diwarisi pribadi manusia, bukan pribadi logos. Dari E, maka penyucian Maria tidak logis sebab intervensi cukup langsung pada pembuahan Yesus. Dari F, dogma Katolik dianggap absurd dan biologis semata. Kesimpulan MYM, Yesus sungguh manusia, tubuh dari Maria, tapi tanpa dosa karena jiwanya langsung dari Allah dan pribadinya adalah logos. Maria tidak perlu Immaculata karena kesuciannya tidak bergantung pada kesucian Maria. Pandangan Katolik dianggap manipulatif, tidak alkitabiah, dan dipengaruhi filsafat luar Platonisme atau Agustinus. Nah, titik lemah dan inkonsistensinya,
Reduksi dosa asal hanya ke jiwa, premis C. Dia mengabaikan ajaran tradisi besar termasuk Agustinus yang justru banyak diikuti reform sendiri, bahwa dosa asal bukan sekedar noda jiwa, melainkan kondisi natur manusia secara keseluruhan, corruptio naturae, tubuh dan jiwa satu kesatuan dalam natur manusia. Jadi premisnya reduktif. 2. Jiwa diciptakan instan, premis B. Konsep ini justru problematis jika jiwa diciptakan baru dan murni, lalu digabung ke tubuh berdosa, darah Maria. Bukankah tetap ada problem kontaminasi natur? Ia menghindari dengan logika dikotomis tubuh jiwa, tapi itu dualisme platonik, bukan alkitabiah. Yang ketiga, pribadi logos bukan pribadi manusia, premis D. Pernyataan Yesus bukan pribadi manusia berbahaya. Konsili Chalcedon menegaskan Yesus satu pribadi ilahi dengan dua natur penuh, manusia dan ilahi. Jika dibilang bukan pribadi manusia, implikasinya dekat ke bidat Apollinarianisme. Logos mengganti jiwa manusia. Intervensi langsung pada janin, premis E. Argumen ini tampak praktis tetapi melemahkan makna inkarnasi sebagai historia salutis, sejarah keselamatan yang bertahap dan konsisten. Katolik menegaskan Maria Immaculata sebagai bagian dari rencana keselamatan, bukan sekedar biologi. MYM gagal menangkap koherensi naratif biblikal. Dan yang kelima, serangan retoris. Dia berulang-ulang menyebut fitnah, manipulasi, tabung kosong, tapi justru menguatkan kesan bahwa ia defensif, tidak menyelesaikan kontradiksi dogmanya sendiri. Nah, skema singkatnya bisa kita lihat di sini ya. A, tubuh Yesus sama dengan darah dan daging, ya bisa lihat ini. Ya. Dosa asal, Yesus bukan pribadi manusia. Nah, A, B, C, D, E, lalu F, dogma Katolik absolut. Titik jatuhnya ada pada premis C, reduksi dosa, lalu premis B, dualisme, premis D, resiko Apollinarianisme. Dari sini kita bisa tunjukkan bahwa justru MYM yang terjerembab pada heresi klasik yang dia tuduhkan kepada Katolik. Nah, saudara-saudari, MYM memang ingin tampil sebagai penyelamat iman reform dari fitnah Katolik tentang Maria. Dia menuduh Katolik manipulatif, sementara dirinya merasa sangat clear, tetapi logikanya justru membawa dia jatuh ke dalam jurang bidat kuno, doketisme terselubung, Apollinarianisme, bahkan dualisme platonik yang dia sendiri hina. Ya. Jadi bantahan terhadap premis A dan B, tubuh dari Maria, jiwa instan dari Allah. MYM berkata, tubuh Yesus berasal dari daging dan darah Maria, tapi jiwanya diciptakan instan oleh Allah. Masalahnya, pernyataan ini mendekati Apollinarianisme. Logos menggantikan jiwa manusia, atau jiwa manusia Yesus hanya ciptaan baru tanpa kesinambungan dengan Maria. Konsili Konstantinopel I 381 sudah mengutuk ajaran ini. Kristus memiliki jiwa manusia yang sejati, bukan sekedar ciptaan instan untuk tempelan. Bantahan Katolik adalah inkarnasi berarti Yesus mengambil kodrat manusia utuh, tubuh dan jiwa dari Maria. Jiwa Yesus bukan benda instan lepas dari Maria, melainkan sungguh kemanusiaan sejati yang diambil dari rahim Maria dalam karya Roh Kudus. Jika jiwa Yesus diputus dari Maria, maka inkarnasi hanya separuh. Tubuh dari Maria, jiwa entah dari mana. Dari hayalan MYM kah? Bantahan terhadap premis C, dosa asal hanya di jiwa. MYM membatasi dosa asal hanya pada jiwa. Masalahnya ini jelas dualisme platonik, bukan biblis. Paulus menulis bahwa dosa masuk ke dalam seluruh manusia, Roma 5:12, sehingga manusia jatuh dalam perhambaan tubuh dan jiwa. Gereja selalu memahami dosa asal sebagai kondisi natur, bukan sekedar kotoran jiwa. Bantahannya, kalau tubuh Yesus sungguh diambil dari Maria yang berdosa, maka tubuh itu ikut berada dalam kondisi jatuh. Karena itu, Maria dipelihara bebas dari dosa asal, supaya tubuh yang darinya diambil bukan tubuh yang tercemar. Itu justru menjaga realitas inkarnasi tanpa dualisme. Kemudian bantahan terhadap premis D, Yesus bukan pribadi manusia tapi logos. MYM bilang, Yesus tidak menanggung dosa asal karena ia bukan pribadi manusia, hanya pribadi logos. Masalahnya, ini nyaris copy paste Apollinarianisme. Ya, seakan Yesus tidak benar-benar pribadi manusia. Chalcedon 451 menegaskan, Kristus satu pribadi ilahi dengan dua natur utuh. Dia benar-benar pribadi ilahi yang mengambil pribadi manusia, bukan pribadi manusia. Kalau ditegakkan konsisten, MYM justru menyangkal Yesus sebagai Adam baru, sebab Adam baru harus sungguh manusia. Bantahannya adalah bahwa dengan Immaculata,
Katolik menjaga bahwa Yesus sungguh manusia tanpa memutuskan dari kodrat manusiawi. Logos tidak menghapus pribadi manusia, tetapi mengangkatnya. Tanpa Maria yang kudus, Yesus hanya sekedar implantasi ilahi ke tubuh yang cacat, persis yang dituduh MYMG Katolik. Ya, nah, bantahan terhadap premis E dan F, intervensi langsung ke janin dan Maria Immaculata tidak perlu. MYM berpikir intervensi cukup pada pembuahan janin Yesus. Masalahnya, logika ini membuat rencana keselamatan Allah jadi reaktif. Allah baru bertindak ketika janin Yesus mulai terbentuk. Padahal sejak awal, Allah mempersiapkan sejarah keselamatan secara progresif. Dari Abraham, Musa, Daud hingga Maria. Maria dipelihara tanpa dosa bukan karena biologi, tetapi karena teologi. Supaya tabernakel inkarnasi kudus sejak dari awal. Nah, Maria Immaculata bukan biologi suci, melainkan bagian dari ekonomi keselamatan. Intervensi ilahi tidak acak, tetapi sesuai narasi panjang yang konsisten. Dogma ini menjaga kristologi agar tidak jatuh ke apolinarianisme atau dualisme tubuh dan jiwa. So, MYM menuduh Katolik manipulatif, padahal dia justru yang jatuh ke manipulasi logika. Yang pertama, membatasi dosa asal hanya pada jiwa, ini dualistik, menjadikan jiwa Yesus ciptaan instan, apolinarianisme, dan mengatakan Yesus bukan pribadi manusia, bertentangan dengan Chalcedon. Katolik dengan dogma Immaculata menjaga inkarnasi agar utuh. Yesus sungguh manusia, sungguh ilahi, lahir dari Maria yang dipelihara suci sejak awal. Jadi, kalau MYM menyebut Immaculata absurd, lebih tepat dikatakan logikanya sendirilah yang absurd karena membongkar fondasi kristologi ortodoks yang katanya dia bela. Ya, jadi welcome back into the jungle of Protestantism. MYM ini mengira dirinya memukul Katolik dengan logika Aristotelian. Faktanya dia jatuh ke lumpur bidat lama yang bahkan Protestan klasik pun sudah malu-malu untuk membela. Yesus jiwa instan sama dengan apolinarianisme rasa mie instan. Dosa asal hanya di jiwa, platonisme murahan. Yesus bukan pribadi manusia, kristologi ambruk. Katolik dan Immaculata justru menjaga agar inkarnasi tetap utuh. Yesus sungguh manusia, sungguh ilahi. Jadi, kalau mau cari siapa yang tenggelam, lihat saja siapa yang masih menggapai-gapai kotoran logika di arus deras sejarah teologi. Follow for more into the jungle of Protestantism.